Halo Hobby Explorers dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Hobby Explore. Di video kali ini kita akan kembali membahas topik tentang cryptocurrency, yaitu sejarah dan asal mula dari terciptanya mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan token-token kripto lainnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk berlangganan video-video yang ada di channel Hobby Explore. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Hobby Explore. Sejarah terciptanya cryptocurrency tidak terlepas dari revolusi internet yang mengubah dunia secara fundamental. Tanpa sistem global dari jaringan komputer yang saling terhubung, cryptocurrency tidak akan bisa berjalan. Sebagai seorang pendahulu dalam dunia cryptocurrency, David Chaum, pada tahun 1989, mengembangkan cryptocurrency pertama yang disebut DigiCash. Ia menggunakan kriptografi untuk menjaga kerahasiaan transaksi ekonomi dan ingin membebaskan diri dari jejak keuangan yang terkait dengan bank atau pemerintah. Chaum berhasil menciptakan mata uang digital ini dengan algoritma kompleks yang memastikan setiap transaksi tidak dapat diubah, sehingga memungkinkan transaksi peer-to-peer. Sayangnya, sistem ini gagal, karena masih terpusat pada satu perusahaan, yang artinya belum desentralisasi. Selain itu, pada saat itu internet juga belum menjadi kebutuhan utama. Akibatnya, DigiCash mencari bank sebagai mitra, tetapi sulit bagi sektor perbankan untuk menerima aktivitas keuangan dengan sistem tersebut. Hingga akhirnya, pada tahun 1998, DigiCash dinyatakan bangkrut. Ide atau istilah cryptocurrency pertama kali dicetuskan pada tahun 1998 oleh Wei Dai, seorang komputer engineer. Ia mulai berpikir untuk mengembangkan metode pembayaran baru, yang menggunakan kriptografi, dan memiliki sifat desentralisasi. Wei Dai menerbitkan white paper tentang B-Money. B-Money adalah sebuah mata uang virtual yang mencakup komponen dasar dari cryptocurrency modern. Namun, B-Money tidak pernah diluncurkan sejak awal penciptaannya hingga proyeknya selesai. Pada tahun 2008, dunia mengalami krisis ekonomi global, yang dimulai di Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia. Krisis finansial ini dianggap sebagai krisis terbesar dalam 80 tahun terakhir, dan disebut sebagai Mother of All Crises. Pada saat itu, dalam situasi keuangan yang sulit di Amerika Serikat, seorang tak dikenal yang menamai dirinya Satoshi Nakamoto, mengirimkan email ke komunitas penggemar kriptografi digital. Email ini dikirim ke mailing list yang terdiri dari pecinta kriptografi digital. Di dalam email tersebut, Nakamoto mengungkapkan bahwa ia sedang mengembangkan sebuah proyek, berupa sistem uang elektronik baru, dengan konsep peer-to-peer yang terdesentralisasi. Helvini, salah satu yang mendapatkan email tersebut, adalah orang pertama yang merespon pesan dari Nakamoto. Nakamoto mengirimkan contoh awal dari sistem yang dijelaskannya dalam email tersebut kepada Vini. Pada tanggal 18 Agustus 2008, Nakamoto membeli situs bitcoin.org, dan mengirimkan link situs tersebut beserta perangkat lunak, dan 10 koin pertama kepada Vini, untuk diuji. Vini tertarik dengan proyek ini dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Nakamoto. Vini kemudian mengidentifikasi bug dalam sistem dan memandu Nakamoto dalam memperbaiki dan menyempurnakan sistem tersebut. Pada 31 Oktober 2008, Nakamoto mengunggah white paper berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. White paper ini berisi ide, visi, dan misi dari jaringan blockchain yang dikenal sebagai Bitcoin. Nakamoto menyatakan bahwa sudah saatnya pembayaran didasarkan pada bukti kriptografi daripada kepercayaan. Bitcoin sebagai mata uang elektronik berbasis blockchain dan memberikan kesempatan untuk pembayaran digital tanpa biaya tambahan. Untuk kalian yang ingin tahu lebih jauh tentang blockchain, di video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang topik ini, dan bisa kalian klik di pojok kanan atas video ini. Jadi, jaringan blockchain ini memungkinkan dua pihak untuk melakukan transaksi secara langsung, tanpa adanya pihak ketiga. Vini dan Nakamoto bekerja sama untuk mewujudkan ide ini. Pada awalnya, software Bitcoin 01 hanya dapat digunakan di Windows.
Namun, pada Desember 2009, Nakamoto meluncurkan software Bitcoin 02 yang dapat digunakan di perangkat Linux. Kehadiran software ini juga bertepatan dengan tersedianya multi-core prosesor untuk mining yang semakin banyak di pasaran. Sejak saat itu, komunitas penambang dan blockchain terus berkembang. Pada tahun 2010, Bitcoin pertama kali diperdagangkan dengan harga antara $0,0008 hingga $0,08 untuk satu Bitcoin. Pada 22 Mei 2010, transaksi pertama menggunakan Bitcoin terjadi ketika seorang penambang Bitcoin membeli 2 pizza dari Papa John's di Florida dengan harga 10.000 Bitcoin. Sejak saat itu, tanggal 22 Mei kemudian diperingati sebagai Bitcoin's Pizza Day. Pada bulan April 2011, setelah puas dengan kesuksesan proyek Bitcoin, Nakamoto mengirimkan email terakhir yang menyatakan bahwa dia telah beralih ke hal-hal lain, dan proyek ini berada di tangan yang tepat dengan Gavin dan orang lain. Setelah itu, Nakamoto menyerahkan source code dan penjelasan dasar tentang Bitcoin dan menghilang selamanya. Gavin Anderson kemudian menjadi lead developer Bitcoin Foundation. Sampai saat ini, penggunaan dan investasi dalam cryptocurrency terus meningkat. Pada awalnya, banyak orang tidak mempercayai bentuk pembayaran baru ini. Tetapi seiring waktu, konsep tersebut telah berubah. Banyak perusahaan telah mengadopsinya dan memungkinkan pembayaran produk dan layanan menggunakan mata uang digital. Bahkan ada juga beberapa perusahaan yang menciptakan mata uang kripto mereka sendiri. Jadi, itulah gambaran singkat tentang asal mula ide cryptocurrency dan perkembangannya hingga saat ini. Sebelum menutup video ini, jangan lupa berikan like, bagikan ke teman-teman kalian, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Hobi Explore. Jangan lupa tinggalkan pendapat dan saran kalian di kolom komentar di bawah video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.